Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Uftikawati dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan LKPD mengenai penurunan titik beku. Yang pertama yaitu orientasi masalah. Orientasi masalahnya yaitu mengenai es putar yang tidak cepat mencair. Merumuskan masalah. Berdasarkan wacana di atas, tuliskanlah pertanyaan kalian kenapa es putar tidak mencair saat dibawa penjualnya berjualan. Hipotesis jawaban, karena suhu wadah lebih rendah daripada suhu es putar. Selanjutnya, ada sebuah diagram dan dari diagram tersebut maka dapat dituliskan hubungan dari delta TF sama dengan delta TF, T derajat, dan TF. Delta TF sama dengan TF derajat min TF. Selanjutnya ada diagram pelarut murninya air, titik beku pelarut murninya 0 derajat Celcius. Yang pertama air, garam, konsentrasi 1 molal, titik beku larutan min 0,25 dan delta TF-nya 0,25. Yang kedua air, larutannya garam, konsentrasi 2 molal, titik beku larutan min 0,32, delta TF-nya 0,32. Yang ketiga air, larutan garam, konsentrasinya 3 molal, titik beku larutan 0,39, delta min 0,39, delta TF-nya 0,39. Berdasarkan tabel tersebut, maka air plus garam 1M lebih cepat membeku dibandingkan dengan air plus garam 2M. Berdasarkan tabel tersebut, maka air plus garam 2M lebih cepat membeku dibandingkan dengan air plus garam 3M. Berdasarkan tabel tersebut, maka titik beku air plus garam 1M lebih rendah dibandingkan dengan titik didih air plus garam 2M. Berdasarkan tabel tersebut, maka titik beku air plus garam 2M lebih rendah dibandingkan dengan titik didih air plus garam 3M. Jika dihubungkan dengan molalitas dan KI yang merupakan tetapan kesetaraan titik didih molal, maka untuk menentukan besarnya kenaikan titik didih larutan dirumuskan delta TF sama dengan M kali KF. Mengolah data. Apa yang dimaksud dengan titik beku larutan? Titik beku adalah suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada pada kesetimbangan, sehingga tekanan uap keduanya sama. Ketika zat terlarut yang tidak mudah menguap ditambahkan ke dalam pelarut cair yang mudah menguap, tekanan uap larutan akan lebih rendah daripada zat pelarut murni. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan penurunan titik beku? Penurunan titik beku larutan adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Besarnya penurunan titik beku larutan diberi lambang delta TF. Harga delta TF ditentukan oleh banyaknya partikel zat terlarut dan tidak ditentukan oleh sifat zat terlarutnya. 3. Bagaimanakah perbandingan titik beku pelarut murni dengan beberapa larutan lain? Larutan Na2CO3, molalitas 0,1, titik beku min 6 derajat Celcius. Larutan NaCl, molalitas 0,1, titik beku min 4 derajat Celcius. Larutan CuSO4, molalitas 0,2, titik beku min 7 derajat Celcius. Larutan pelarut murni 0,1, molalitas 0,1, titik bekunya 0 derajat Celcius. Selanjutnya, bandingkanlah titik beku masing-masing larutan pada konsentrasi yang sama, yaitu 0,1 M. maupun pada konsentrasi 0,2 M dan 0,3 M. Bagaimanakah titik bekunya? Larutan Na2CO3, molalitas 0,1, titik beku min 6 derajat Celcius. Larutan NaCl, molalitas 0,1, titik beku min 4 derajat Celcius. Larutan C12H12O11, molalitas 0,1, titik beku min 2 derajat Celcius. Bandingkan titik beku larutan sukrosa 0,1 M, 0,2 M, dan 0,3 M. Begitu pula untuk larutan yang lainnya. Bagaimanakah titik bekunya? 0,1 M min 18 derajat Celcius, 0,2 M min 32 derajat Celcius, 0,2 M
min 32 derajat Celcius dan 0,3 M min 48 derajat Celcius. Bagaimanakah pengaruh banyaknya zat terlarut terhadap penurunan titik beku larutan? Nomor 6. Penurunan titik beku sebanding dengan konsentrasi zat terlarut. Bila konsentrasi zat terlarut semakin besar, maka penurunan titik beku semakin besar. Dan sebaliknya, bila konsentrasi zat terlarut semakin kecil, maka penurunan titik beku semakin kecil. 7. Tentukan titik beku glukosa 9 gram glukosa dalam 30 gram air. KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. dF sama dengan KF dikali M sama dengan KF dikali GR per MR dikali 1000 per P sama dengan 1,86 dikali 9 per 180 dikali 1000 per 300 sama dengan 0,31 derajat Celcius. 8. Suatu larutan urea dalam air memiliki penurunan titik beku 0,372 derajat Celcius. Jika KB air 0,52 derajat Celcius per M dan KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per M, maka kenaikan titik di larutan urea tersebut adalah delta TB per delta TF sama dengan mol dikali KB per mol dikali KE. Delta TB per 0,372 sama dengan 0,52 per 186. Delta TB sama dengan 0,104 derajat Celcius. 9. Hitung titik didih dan titik beku larutan glikol 20% berdasarkan massa. MR glikol sama dengan 62. KB air sama dengan 0,52 derajat dalam kurung M-1 dan KF air sama dengan 1,86 dalam kurung derajat dalam kurung M-1. Dimisalkan terdapat 100 gram larutan glikol 200%, maka massa glikol 20 gram dan massa air 80 gram. Molalitas, massa glikol per MR dikali 1000 per massa air sama dengan 20 per 62 dikali 1000 per 80 sama dengan 4,032. TB 100% plus delta TB sama dengan 100 derajat plus molal dikali KB sama dengan 100 derajat plus 4,032 dikali 0,52 sama dengan 100 derajat plus 2,1 derajat sama dengan 102,1 derajat Celcius. TF sama dengan 0 derajat min delta TF sama dengan 0 derajat min 4,032 dikali 1,86 sama dengan min 7,5 derajat Celcius. Saya rasa sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.